Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ahmad Rifai, NPM 1901011074. Saya mahasiswa dari IAIN Negeri Metro Lampung dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video kali ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Fikih Mundakahat. Dosen pengampu Muhammad Ali MPDI. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu ada walimatul urs, yang kedua ada hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam berkeluarga, yang ketiga ada hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, yang keempat ada nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama, yang kelima ada kedudukan harta dalam pernikahan, yang keenam ada hukum menikahi wanita yang pernah berzina, dan yang terakhir ketujuh yaitu ada perjanjian pernikahan. Walimatul urs. Secara bahasa, walimah memiliki arti makanan yang dipersiapkan untuk acara berkumpul. Sedangkan urs memiliki makna al-jifaf wa al-tazwis, yang yaitu pernikahan. Maka secara harfiah, walimatul urs diartikan sebagai makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Jadi walimatul urs adalah perayaan yang diselenggarakan setelah dilaksanakannya akad nikah dengan menghidangkan berbagai macam jamuan makanan sebagai bentuk rasa syukur karena mendapat kebahagiaan tersebut. Walimatul urs atau resepsi pernikahan merupakan salah satu tradisi yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah akad nikah yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan tersebut. Pernikahan yang baru saja dilaksanakan kepada masyarakat sekitar. Sedangkan hukum melaksanakan walimatul urs sendiri adalah yaitu sunnah. Sedangkan menghadirinya undangan tersebut adalah wajib. Karses bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Ansari pernah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah memberikan keringanan kepada kami untuk bersenang-senang pada saat pesta pernikahan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saat melaksanakan walimatul urs, seseorang muslim hendaknya berpegang pada syariat Islam. Ini dilakukan agar acara yang digelar diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari diadakannya walimatul urs di sini adalah yaitu makan-makan, tidak harus mewah dan berlebihan. Karena berdasarkan sabda Rasulullah, sesungguhnya inti disyariatkannya walimatul urs adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Hak suami yang pertama yaitu istri menaati perintah suaminya. Yang kedua, istri melayani hal-hal yang menjadi kebutuhan suami. Tiga, menjauhi perbuatan yang memperburuk suasana. Yang keempat, tidak cemburu secara berlebihan. Yang kelima, menjaga dan merawat penampilan. Selanjutnya itu ada kewajiban suami terhadap istri. Nafkah adalah hak wajib seorang istri dari suaminya. Ketika menikah, maka seorang laki-laki secara otomatis bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup istrinya. Karenanya suami wajib memberikan nafkah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Yang kedua yaitu menggauli istrinya dengan baik. Selain nafkah lahir, istri juga membutuhkan nafkah batin yang diwujudkan dalam hubungan suami istri yang mesra dan penuh kasih sayang. Seorang suami wajib menggauli istrinya sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut
bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya. Yang keempat yaitu menjaga istrinya dari perbuatan dosa sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Adapun hak istri terhadap suami menurut Islam adalah yang pertama, diperlakukan dengan baik, dimaafkan kekhilafan dan kesalahannya dijaga oleh suami, rahasianya tidak disebarkan, dan yang terakhir diajak bermusyawarah dalam berbagai hal. Selain memiliki hak yang harus ditunaikan suami, istri juga memiliki kewajiban terhadap suami yang tak bisa diabaikan. Yang pertama, taat pada suami. Ini adalah kewajiban istri terhadap suami. Istri diwajibkan untuk selalu taat pada suami kecuali dalam hal-hal yang melarang aturan agama dan atau kesusilaan. Allah berfirman, maka istri-istri yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karenanya Allah telah memeliharanya atau menjaganya mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua itu bermuka manis dan menyenangkan suami. Perintah ini secara khusus berkaitan dengan psikologi perempuan yang terkadang tidak stabil, baik karena faktor biologis maupun non-biologis. Untuk itu kewajiban istri terhadap suami lainnya adalah dapat mengontrol dan mengelola emosi sebaik mungkin. Yang ketiga, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami pada umumnya. Istri diserahi tugas untuk mengelola keuangan keluarga. Seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, apalagi membolehkan lelaki lain masuk ke dalam rumahnya. Ketika suami tidak ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab. Menjaga kehormatan suami adalah tidak membeberkan aib suami pada orang lain. Yang keempat, ada mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Yang kelima, ada paham dalam urusan ranjang. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istrinya enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya ada nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Khatib Al-Sarbaini membatasi pengertian nafkah dengan sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Macam-macam nafkah. Yang pertama yaitu ada nafkah madiyah. Pada dasarnya nafkah materi atau nafkah madiyah ini adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya, berupa hal-hal yang bersifat lahiriah dan materi. Yang kedua ada nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Selanjutnya yaitu kiswah. Kiswah atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya. Dan yang selanjutnya ada tempat tinggal. Dalam konteks tertentu, tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lain. Tempat sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai tempat berteduh, berkumpul, mendidik, istirahat, dan bersenang-senang. Selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam pernikahan.
Hukum Islam dijelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama harta istri maupun hartanya sendiri. Istri pun juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama ataupun harta suami yang ada padanya. Hukum wanita yang pernah berzina yaitu pernikahannya sah. Karena yang lebih penting dalam pelanggaran ini bagaimana dia segera bertaubat dan memperbaiki diri tanpa harus mempermalukan dirinya di hadapan orang lain, karena ini justru menjadi masalah baru. Atau dia mengaku telah bertaubat dan menyesali perbuatannya tersebut, dan dia pernah melakukan zina ini ketika dia itu masih bodoh dan sekarang sudah bertaubat. Jadi tidak masalah bagi suami untuk mempertahankannya, dan tidak selayaknya hal itu disebarluaskan. Sebaiknya cukup dirahasiakan. Jika suami yakin sang istri telah jujur dan dia orang baik, maka dia bisa dipertahankan. Jika tidak, suami juga dapat menceraikannya dengan tetap merahasiakan apa yang dialami oleh istrinya tadi. Selanjutnya, apabila sebelum menikah suami mempersyaratkan istrinya harus perawan, ternyata setelah menikah sang istri tidak perawan, maka pihak suami berhak untuk membatalkan pernikahannya tersebut. Selanjutnya, kemudian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lain. Kegiatan membuat perjanjian perkawinan ini hukumnya adalah mubah atau boleh selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 KHII yang mengatur sebagai kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk yang pertama taklik talak, yang kedua dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.